Beliau ini menemukan publikasi Jerman kuno di tahun 1953 yang berjudul, mati gue makin susah, Das Totenzeven den Suers dan Das Totenzeven der Sudsee. Hey everyone, thank you for clicking my video. Welcome guys, buat kamu yang baru kali ini nonton video gue, selamat datang. Ketemu lagi sama gue di sini, Elsya Septadia. Di channel gue ini, gue akan bercerita tentang kisah-kisah yang mengerikan, aneh, unsolved story, atau kisah-kisah misteri. Tapi gue minta maaf sebelumnya kalau seandainya cerita-cerita yang gue sampaikan ini ada yang kurang lengkap, ada yang kurang, ada yang salah. Karena memang kisah-kisah yang gue ceritakan ini adalah kisah-kisah yang gue dapatkan dari beberapa sumber. Tapi sebelumnya seperti biasa gue minta nih teman-teman untuk bisa klik subscribe. Karena ini penting banget buat gue supaya gue bisa tetap semangat, tetap produktif untuk bisa menghibur kalian semua. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong klik subscribe-nya dan jangan lupa turn on notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan sama updatean video dari gue. And thank you so much buat teman-teman yang udah subscribe dan udah selalu support. Jadi di video kali ini gue akan bercerita tentang karamnya kapal hantu orang Medan. Mungkin kalian ada beberapa yang udah pernah dengar tentang cerita ini. Jadi gue gak akan berlama-lama lagi, so let's start it. Ada sebuah kisah yang terjadi di lautan Indonesia. Saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Kisah ini bercerita tentang karamnya kapal SS orang Medan. Kapal ini sendiri merupakan kapal kargo Belanda. Kapal ini tidak ada catatan sejarahnya, tidak ada catatan registrasinya. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan kapal ini menuju Jakarta, ada juga yang mengatakan bahwa kapal ini menuju Costa Rica. Tapi tidak ada catatan yang resmi kemana sebenarnya tujuan kapal tersebut. Dari namanya kapal ini, yaitu kapal orang Medan, memiliki arti yang kurang lebih sebenarnya adalah orang yang berasal dari Medan, Sumatera. Tapi anehnya, baik Indonesia maupun pihak pemerintah Belanda tidak ada yang mengakui memiliki kapal ini. Kisah ini terjadi pada bulan Juni 1947, tapi beberapa sumber juga ada yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi pada bulan Februari 1948. Ya, jadi sekitar 1947 dan 1948. Pada saat itu, ada panggilan darurat melalui kode Morse dari kapal orang Medan yang terdeteksi oleh kapal-kapal sekitar itu. Pesan Morse yang diterima saat itu menyatakan bahwa semua petugas dan kapten sudah tewas dan tergeletak di ruang kendali, dan mungkin seluruh kru juga sudah tewas. Tidak lama dari situ muncul pula pesan-pesan Morse yang memang sangat sulit dipahami. Tetapi ada satu pesan terakhir yang cukup mengerikan. Pesan itu menyatakan bahwa aku hampir mati. Pada saat itu ada dua kapal Amerika yang memang berada di wilayah tersebut, yaitu satu kapal City of Baltimore, satu lagi kapal Silver Star. Panggilan darurat itu pertama kali direspon oleh kapal Silver Star, dan mereka mencoba untuk mengirimkan jawaban atas permintaan tolong dari kapal orang Medan. Tetapi ternyata sudah tidak ada lagi tanggapan. Karena tidak adanya tanggapan, maka segeralah kapal Silver Star ini menuju ke tempat di mana kapal orang Medan itu berada. Beberapa jam kemudian, ketika kapal penyelamat ini sampai, mereka mencoba untuk memanggil kembali para kru yang berada di kapal orang Medan itu. Tetapi sudah tidak ada lagi tanggapan. Akhirnya sekelompok orang dari kapal penyelamat ini dikirimkan untuk naik ke atas kapal tersebut untuk mengecek dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di kapal orang Medan ini. Ketika mereka sampai di atas kapal tersebut, mereka melihat hal yang sangat mengerikan. Pada saat itu, seluruh kru dan petugas sudah mati. Dan para petugas dan kru yang sudah mati itu, wajah mereka itu memandang ke atas dengan mata yang melotot terbuka. Gigi mereka rapat tapi mulut terbuka. Wajah mereka itu seperti wajah yang ketakutan dan kulit mereka semuanya pucat. Lalu lengan mereka itu terentang seperti benar-benar orang yang mati karena ketakutan. Dan anehnya pada saat itu juga mereka menemukan anjing kapal
yang sudah mati, tapi tampak seperti menggeram ketakutan. Saat mencari mayat-mayat di ruang palka pembakaran, para kru penyelamat merasa suhu saat itu di tempat itu sangat dingin sekali. Meskipun padahal suhu di tempat itu mencapai 43 derajat Celcius. Akhirnya mereka memutuskan untuk menarik kapal tersebut ke pelabuhan. Namun sebelum mereka memulai untuk menarik kapal orang Medan tersebut, tiba-tiba mereka melihat asap yang keluar dari lambung kapal. Lalu para penyelamat ini berusaha untuk meninggalkan kapal tersebut dan hampir saja mereka itu tidak sempat untuk memotong tali derek. Dan tidak lama dari situ terjadilah sebuah ledakan yang luar biasa. Dan begitu cepatnya akhirnya kapal orang Medan tersebut tenggelam. Setelah ditelusuri, tidak ada catatan resmi tentang terjadinya insiden tersebut. Bahkan beberapa surat kabar pun menceritakan dalam berbagai versi. Seorang peneliti Jerman yang bernama Theodor Siersdorfer, kalau nggak salah sebut, yang meneliti kasus-kasus besar selama setengah abad, beliau menemukan publikasi Jerman di tahun 1953 yang berjudul, mati gue ini susah, Das Todesziven der Südsee, maaf kalau salah, atau kapal kematian di Laut Selatan, yang menyatakan bahwa memang kapal itu nyata. Ada juga buku kecil milik cendekiawan yang bernama Otto Mielke menyatakan memang bahwa kapal orang Medan itu nyata. Karena di sana dijelaskan bahwa kapal tersebut menyimpan bahan potasium sianida dan nitrogliserin, yaitu bahan muatan senjata biologis yang berupa gas yang bisa menyerang saraf manusia dan bisa mematikan. Jadi ada kemungkinan para awak kapal tersebut memang mati diakibatkan adanya kebocoran dari gas tersebut. Dan itu pula yang menyebabkan meledaknya kapal tersebut. Dan kasus misteri kapal tersebut itu pernah juga muncul di Proceedings of the Merchant Marine Journal di bulan Mei 1952 dan juga pernah dipublikasikan oleh United States Coast Guard. Tetapi sayangnya dokumen resmi tentang kapal tersebut tidak pernah ditemukan. Sampai hari ini, apa yang terjadi di kapal orang Medan tersebut dan krunya masih menjadi misteri. Insiden kapal SS orang Medan ini menjadi salah satu kisah kapal hantu yang paling aneh dan paling menakutkan sepanjang masa. Dan kisah ini pun menjadi kisah 10 besar tentang kisah misteri kapal hantu. Nah, itu dia tadi teman-teman ceritanya tentang kisah karamnya kapal hantu SS orang Medan. Gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah kapal tersebut memang nyata atau memang hanya sebuah legenda? Dan buat teman-teman yang punya kisah-kisah misteri yang ingin diceritakan, kalian bisa komen di bawah ini. Segitu dulu aja video gue kali ini, tungguin video kisah-kisah misteri lainnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian bisa subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Makasih banget teman-teman yang udah pada nonton. Dan sampai ketemu lagi, see ya, bye.